Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Husain adalah cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tragis akhir hidupnya, yang dikenal dengan tragedi Karbala. Orang-orang yang membenci Sayyidina Husain sangat kejam dalam membunuh dan menggorok leher beliau hingga putus. Bahkan sesudah wafat, jenazah kepala beliau diarak keliling kota oleh sang penguasa. Namun, di balik kisah ini, ada peristiwa gaib yang sangat menakjubkan yang dialami oleh seorang pendeta Nasrani ketika sang pendeta bertemu dengan jenazah kepala Sayyidina Husain. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu turun kepadanya, dan akhirnya ia pun memeluk agama Islam. Namun, seperti apa kisahnya? Dikisahkan, dahulu kala Ibnu Ziyad pernah menginstruksikan supaya jenazah kepala Sayyidina Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalanan kota Kufah. Diriwayatkan, saat Zaid bin Arqam sedang duduk, kepala Sayyidina Husain lewat di sampingnya. Saat berada di hadapan Zaid bin Arqam, mendengar bahwa kepala Sayyidina Husain melantunkan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 yang artinya, "Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rahim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang kami mengherankan?" Peristiwa itu membuat Zaid bin Arqam merinding hingga bulu kuduknya sampai berdiri. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, wahai putra Rasulullah, kisah kepalamu lebih mengherankan dan lebih mencengangkan." Kemudian saat arak-arakan kepala Sayyidina Husain berhenti di sisi sebuah biara, ada seorang pendeta yang menaruh kepala Sayyidina Husain di dalam sebuah kotak. Sedangkan ada riwayat dari Kutub Rawan, dia yang mengisahkan bahwa kala itu kepala Sayyidina Husain ditancapkan di mata tombak. Kemudian orang-orang duduk mengelilingi dan menjaga kepala itu. Orang-orang itu semalaman pesta mabuk-mabukan dan memakan makanan dengan lahapnya. Saat sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba orang-orang itu melihat ada tangan yang keluar dari tombak biara. Ajaibnya, tangan itu menulis syair di dinding memakai pena besi. Isi syair itu adalah, "Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan?" Menyaksikan hal demikian, mereka lalu merasa ketakutan. Di antara mereka, lalu ada yang berusaha menggapai pena aneh itu. Namun, saat hendak diambil, pena itu tiba-tiba hilang, lenyap. Kemudian saat mereka mau meneruskan aktivitasnya lagi, tiba-tiba pena ajaib itu tampak lagi dan menulis sebuah syair. "Tidak, demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang sangat dahsyat." Kemudian tangan itu menulis lagi syair, "Mereka telah membunuh Sayyidina Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan hukum Alkitab atau Al-Quran." Setelah melihat peristiwa menakutkan itu, mereka tidak nafsu lagi untuk makan karena saking takutnya. Mereka lanjut memilih langsung tidur. Kemudian pada saat waktu tengah malam, ada pendeta yang mendengar adanya suara yang meratap. Di samping itu, sang pendeta juga mendengar seseorang yang tengah bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta lantas berdiri dan mengeluarkan
mengeluarkan kepalanya dari jendela. Ternyata ia melihat ada sebuah kotak aneh yang berada di samping dinding tak jauh darinya. Pada saat itu, terlihat pancaran cahaya-cahaya terang dari langit. Para malaikat turun dari langit, seraya berucap, "Salam sejahtera bagimu wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai Abah Abdillah salawat, dan salam Allah bagimu." Menyaksikan peristiwa gaib itu lantas membuat sang pendeta ketakutan dan sangat terkejut. Kemudian sang pendeta memutuskan untuk menunggu informasi hingga tibanya waktu subuh. Di saat waktu subuh sudah tiba, sang pendeta lalu keluar dari biara dan bertanya kepada orang-orang di sana. Kemudian pendeta bertanya kepada mereka, isinya apa kotak ini? Orang-orang itu menjawab, ini adalah kepalanya Husain bin Ali. Pendeta melanjutkan pertanyaan, siapakah nama ibundanya? Mereka menjawab, yaitu Fatimah Az-Zahra, sang putri Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, sang pendeta lalu berkata, celakalah kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan para rohib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, maka langit akan menurunkan hujan darah, dan ini tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi, atau wasi, atau penerima wasiat nabi. Sekarang, kumohon kepada kalian agar menyerahkan kepala ini kepadaku sejam saja. Sesudah itu, kan ku kembalikan kepada kalian. Namun orang-orang itu menolak dengan berkata, kami tidak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid, supaya kami nantinya memperoleh hadiah darinya. Sang pendeta lalu mempertanyakan apa hadiah yang akan diberikan Yazid. Kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa mereka nantinya akan dihadiahi sekantung uang 10.000 dirham. Kemudian sang pendeta bersedia mengganti kepala itu dengan uang yang mereka harapkan, asalkan mereka mau menyerahkan kepala Sayyidina Husain. Kemudian mereka lalu bersedia, dan sang pendeta memberi uang kepada mereka sebesar 10.000 dirham. Kemudian kepala Sayyidina Husain diserahkan kepada sang pendeta. Selama 1 jam, kepala suci itu lantas pendeta bawa ke tempat ibadah, lalu dibasuh memakai air kembang dan diberi wangi-wangian. Kepala Sayyidina Husain lalu ditaruh di tempat sujud sang pendeta. Lantas menangis seraya berkata, wahai Abah Abdillah, sesungguhnya diriku sangat menyesal tak berada di Karbala, hingga tidak dapat mempersembahkan nyawaku untukmu wahai Abah Abdillah. Kapan saja kau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa diriku sudah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu. Dari sini sang pendeta dan pengikutnya lalu berikrar membaca kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Subhanallah. Kemudian kepala Sayyidina Husain dikembalikan lagi kepada mereka. Sesudah peristiwa itu, mantan pendeta memutuskan meninggalkan tempat ibadah biaranya dan memilih hidup di sebuah gunung. Selama di pegunungan, ia sibuk beribadah, meningkatkan ibadah hingga akhir hayatnya. Sang pendeta yang dulu beragama Nasrani kini telah mendapat hidayah dari Allah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy adalah Thalhah bin Ubaidillah.
lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriah di Mekah dengan nama lengkap Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah al-Quraisy at-Taimi al-Makki al-Madani. Ibunya bernama As-Sa'bah binti al-Hadrami. Berdasarkan silsilah keluarga Thalhah bin Ubaidillah, nasabnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah. Artinya, keduanya memiliki leluhur yang sama. Thalhah juga merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui anak dari pamannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidupnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak gelar kepadanya. Karena keistimewaan yang dimiliki Thalhah, gelar tersebut yaitu Thalhah al-Khair atau Thalhah yang baik, Thalhah al-Fayyad atau Thalhah yang murah hati, dan Thalhah al-Jud atau Thalhah yang dermawan. Semasa mudanya, Thalhah sukses menjadi pebisnis dan kaya raya. Namun, hal itu tidak membuatnya sombong. Justru ia merasa sedih dan pusing dengan harta yang dimilikinya. Seperti yang dikutip dari tulisan Ummu Aisyah dalam bukunya yang berjudul Sirah 60 Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Thalhah menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman, senilai 700.000 dirham, setara dengan 35 miliar pada zaman sekarang. Kemudian istrinya, Su'dah binti Auf, menyarankan untuk membagikan harta tersebut kepada fakir miskin. Ia pun membagikan hartanya hingga tak bersisa sedikit pun. Bahkan, Thalhah pun membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu. Tidak heran Rasulullah memberinya gelar Thalhah al-Fayyad. Thalhah binti Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang selalu ikut berperang bersama Rasulullah, kecuali dalam perang Badar, karena Rasulullah menugaskannya bersama Sa'id bin Zaid menuju Syam. Dilansir dari buku Ensiklopedia Sahabat Nabi, kisah bermula saat Thalhah ikut serta dalam perang Uhud dan menjadi pelindung atau bodyguard Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berjuang paling depan dengan seluruh tenaga untuk menghadang para musuh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk membantu Thalhah yang sedang berjuang seorang diri melawan pasukan musuh. Saat ditemukan, kondisi Thalhah sudah dalam kondisi pingsan dan tubuhnya berlumuran darah. Diketahui dalam buku The Great Sahabat karya Rizem Aizid, bahkan pergelangan tangannya putus sebelah. Kondisi tersebut membuat Abu Bakar dan Abu Ubaidah mengira Thalhah sudah gugur. Namun ternyata Thalhah belum gugur dan hanya pingsan saja. Hal itulah yang membuatnya mendapat gelar syahid yang masih hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah sedang membaca Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Sebagai informasi, Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang yang dimaksud dalam firman Allah tersebut. Arti ayat tersebut yaitu, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan
mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap para sahabat dan menunjuk Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian beliau berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seseorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, maka ia hendaklah melihat Thalhah." Kala mendengar itu, Thalhah merasa sangat bahagia. Karena itu artinya, meski masih hidup, ia sudah dijanjikan menjadi penghuni surga. Pengorbanan luar biasa dari Thalhah bin Ubaidillah dalam membela Rasul dan agama Allah membuatnya mendapat golden ticket untuk masuk surga sejak ia masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diceritakan bahwasannya seluruh umat Islam meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa. Allah dapat menciptakan segala sesuatu apapun dan juga sangatlah mudah untuk menghancurkan suatu apapun, termasuk seluruh alam semesta dan segala isinya. Disebutkan ada beberapa tanda-tanda kiamat atau hari akhir yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan salah satunya yaitu kemunculan Dajjal. Seperti yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah yang dahsyat di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, kelak di akhir zaman, para pengikut Dajjal kebanyakan dari kaum wanita, terutama seorang yang senantiasa bermaksiat dan melanggar perintah agama. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Adapun wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman, yakni memiliki beberapa tanda dan ciri. Lantas, apa sajakah cirinya? Yang pertama adalah tabaruj dan suka pamer. Tabaruj ialah sekelompok wanita yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan yang ia miliki, bukan untuk mensyukuri nikmat Allah, tapi untuk memamerkannya dengan bangga hati. Mereka suka dan terlena dengan dunia dan bersenang-senang karena dorongan hawa nafsu dunia yang besar dan berpaling dari akhirat. Kedua, berpakaian tapi telanjang, yaitu wanita yang berpakaian ketat serta membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh mereka, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan, serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. Sementara wanita dalam Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. Ketiga, kufur pada suami. Masih sering mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah suami berikan. Padahal, kewajiban wanita setelah menikah yaitu harus taat dan patuh pada suami, memperlakukan suami dengan baik, dan menjaga kehormatan suami. Keempat, wanita yang gampang dalam meninggalkan sholat. Wanita yang sering meninggalkan sholat dan meremehkan seruan azan, maka termasuk pada pengikut Dajjal sebagai penghuni neraka. Tidak hanya untuk wanita saja, namun ini berlaku juga untuk laki-laki. Kelima, wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan saja, tanpa dimasukkan ke dalam hati.
adalah wanita yang rajin membaca Al-Quran, namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati. Sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran, namun akhlaknya tidak terpuji dan masih saja melakukan perbuatan tercela. Keenam, wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal, yaitu wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal laknatullah dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ia tidak peduli dengan fitnah Dajjal, dan orang seperti inilah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya kelak. Ketujuh, wanita yang murtad atau keluar dari Islam. Mereka yang memilih untuk keluar dari menganut agama Islam karena berbagai sebab dan faktor, maka kelak akan termasuk pada golongan dari pengikut Dajjal. Jika tidak ingin menjadi bagian dari golongan ini pada akhir zaman, maka perteballah iman dan meminta kepada Allah agar terbebas dari fitnah Dajjal. Wallahu alam. Kedelapan, wanita yang merasa paling benar dan menganggap yang lain salah tanpa introspeksi dahulu. Merasa paling benar merupakan salah satu ciri pengikut Dajjal, karena wanita beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kesembilan, wanita yang suka mengadu domba atau namimah. Salah satu ciri wanita pengikut Dajjal yakni suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan sampai menjadi pertengkaran yang dahsyat. Dan hal yang seperti ini sangat disukai oleh Dajjal. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah jaga iman kita selalu dan semoga pertebal akidah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Dalam perjalanan hidup manusia, kita tidak mungkin lepas dari yang namanya waktu yang terus berjalan. Dan kelak, dalam kehidupan manusia akan ditutup dengan hari kiamat, atau disebut dalam Islam, Yaumul Akhir. Hari kiamat atau Yaumul Akhir diyakini sebagai hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Semuanya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang tak terlihat kasat mata. Lantas, apa sebenarnya pengertian hari kiamat itu? Mengimani hari kiamat merupakan rukun Islam yang kelima. Karena itu, setiap muslim wajib meyakini akan datangnya hari akhir. Adapun waktu terjadinya hari kiamat, tak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang datangnya hari akhir nanti, ada sejumlah kejadian-kejadian tertentu yang merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dari perubahan kondisi alam hingga kemunculan makhluk-makhluk aneh. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi tentang hari kiamat dan dengan tanda-tanda datangnya, mari simak penjelasan berikut ini. Dijelaskan bahwa hari kiamat adalah binasanya seluruh makhluk atau hancurnya alam semesta ini. Hari ini merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Hari kiamat juga merupakan awal dari kehidupan akhirat, di mana seluruh manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup di alam dunia. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang hari kiamat salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 5, yang artinya, Al-Qari'ah atau hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang pada berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan.
Pada hari itu, tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya akan hancur lebur, termasuk bumi tempat kita berpijak sekarang. Mengetahui kapan hari kiamat tiba merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, bahkan para malaikat sekalipun. Meski begitu, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Iman kepada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Toha ayat 15 yang artinya, "Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan." Pada saat hari kiamat, seluruh makhluk seperti manusia, binatang, tumbuhan, hingga langit kacau balau dan hancur. Manusia digambarkan berterbangan seperti laron, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat, yaitu yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana semua makhluk yang bernyawa, baik itu yang berakal atau tidak, akan dibangkitkan kembali. Pada hari tersebut, semua manusia yang telah mati sebelumnya akan dibangkitkan dan tidak akan terlewat walaupun hanya seorang. Yang kedua, yaitu Yaumul Hasyr atau Alam Mahsyar. Hasyr atau mahsyar ialah suatu tempat di akhirat yang sangat luas dan tak ada ujungnya. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Dan yang ketiga yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana dihitungnya semua amal perbuatan, baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Pada hari itu, semua manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badannya akan dikunci, kecuali tangan dan kaki yang menjadi saksi atas segala perbuatannya di dunia. Yang keempat yaitu mizan. Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya, setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Dan yang kelima adalah surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan yang hakiki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Suatu kenikmatan, keindahan, dan kemegahannya sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Adapun neraka merupakan sebuah tempat terakhir yang durhaka semasa di dunia dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan kekal abadi di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Sebelum terjadinya hari akhir, terdapat beberapa peristiwa yang menjadi pertanda datangnya hari tersebut, mulai dari kondisi alam yang berubah hingga munculnya makhluk-makhluk aneh. Dikutip oleh beberapa ulama, salah satu hadis sahih yang berkaitan dengan hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan diriwayatkan juga oleh beberapa perawi hadis serta diakui oleh para ulama, yakni dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Lalu ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami pun menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya."
Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yakni gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Pada hadis tersebut ada 10 tanda kiamat yang disebutkan, yakni pertama, munculnya kabut atau dukhon, sebagaimana pada firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang kedua, yaitu dengan munculnya Dajjal. Salah satu tanda hari kiamat datang adalah munculnya Dajjal di muka bumi ini. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, munculnya Dabbah. Dabbah adalah hewan yang dapat berbicara yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu tanda pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 82 yang artinya, dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Bahwa munculnya matahari terbit dari barat merupakan salah satu tanda hari kiamat. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 hal. Terbitnya matahari dari barat. Kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99 yang artinya, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Keenam, munculnya Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 15 yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematian, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Ketujuh, adanya 3 gerhana di bagian timur. Tanda kiamat adalah munculnya 3 gerhana, salah satunya yaitu di timur. Kedelapan, gerhana di barat. Selain munculnya gerhana di timur, akan muncul pula gerhana di barat. Kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Sebelumnya telah disebutkan 2 tempat yang menjadi munculnya gerhana sebagai tanda hari kiamat. Terakhir, yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah munculnya gerhana di Jazirah Arab. Kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Dikutip pula oleh beberapa sejarawan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur. Lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat. Apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya atau dimakannya. Ia berada di belakang dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Sebagai umat Islam, hendaknya kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita kali ini, dan semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.